ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نهدي به الخير ونكفى كل شر ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk melaksanakan perintah Allah. Nikmat bisa melaksanakan perintah Allah ini hanya bermanfaat ketika masih di dunia. Untuk kesehatan Allah kasih nikmat kesehatan untuk sebagian hamba-hambanya ketika di dunia dan juga ketika di akhirat. Untuk nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat bisa istirahat, nikmat-nikmat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya, baik saat hamba tersebut masih di dunia ataupun nanti ketika hamba tersebut sudah berangkat ke akhirat. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk urusan nikmat yang namanya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, nikmat ini akan bermanfaat bagi umat manusia ketika mereka berada di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim manusia ke dunia ini dalam satu tugas. Tugas untuk
melaksanakan perintah-perintah Allah disertai menjauhi larangan-larangan Allah. Ini hanya ketika di dunia. Maka ketika di dunia ini kita sebagai hamba kok diberi nikmat bisa melaksanakan tugas, ini betul-betul suatu anugerah yang besar. Ketika hamba ini tidak bisa melaksanakan tugas, maka nanti kehidupan setelah dunia adalah kehidupan yang tidak bisa lagi menikmati nikmat-nikmat yang sudah dicicipi di dunia. Orang di dunia bisa merasakan enak ketika badannya sehat, bisa merasakan enaknya makanan, bisa merasakan enaknya minuman, bisa merasakan enaknya istirahat. Apabila ketika di dunia ini nikmat-nikmat tersebut disyukuri, dibarengi dengan pelaksanaan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat-nikmat yang dicicipi di dunia ini nanti di akhirat akan dinikmati lagi, bahkan kadarnya lebih tinggi daripada apa yang dirasakan ketika di dunia. Akan tetapi nikmat-nikmat yang dicicipi di dunia, entah kesehatan, entah makanan, entah minuman, entah istirahat yang tenang, apapun nikmat itu, ketika di dunia ini tidak dibarengi dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, nanti orang tersebut meninggalkan dunia. Yang dihadapinya hanyalah derita demi derita. Tidak ada lagi kesehatan yang akan dinikmatinya. Tidak ada lagi makanan yang ketika dia makan dia akan terasa nikmat. Tidak ada lagi minuman yang dia ketika minum akan terasa nikmat. Maka nikmat yang paling layak kita syukuri adalah nikmat kita bisa melaksanakan perintah Allah, kita bisa menjauhi larangan Allah. Maka penting bagi kita itu bersyukur atas nikmat ini. Caranya termasuk untuk mengekalkan nikmat adalah dengan menjaga amalan kita, ketaatan kita dalam melaksanakan tugas, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Selagi kita istiqomah dalam tugas, selagi kita istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka nikmat-nikmat tersebut tidak akan Allah rubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu yang Allah anugerahkan pada suatu kaum. Nikmat-nikmat tidak akan Allah rubah menjadi bencana-bencana. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim,
sehingga kaum tersebut merubah amalannya yang semula taat melaksanakan tugas dari Allah, berubah menjadi durhaka, melalaikan tugas-tugas dari Allah. Maka adanya taat kita kepada Allah sebenarnya adalah keuntungan untuk diri kita, baik ketika kita masih di dunia maupun nanti ketika kita di akhirat. Maka kita niatkan istiqomah nggih. Ngaji istiqomah, sholat istiqomah, baca Al-Quran istiqomah. Maka kalau kita istiqomah, kita tidak bosan-bosan melaksanakan tugas dari Allah, maka Allah pun tidak akan bosan-bosan melimpahkan anugerah kepada kita. Keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi akan Allah buka semua. Belum nanti anugerah-anugerah di akhirat kelak. Kita lanjutkan ngaji kita bab mujahadah, hadis ke-14 halaman 111. An Abi Safwan Abdullah bin Bushr Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Bushrun bidhammil ba wa bisin al-muhmalah. Diriwayatkan dari Abi Safwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia berkata hadis hasan. Orang tambah umur, tambah amal kebaikannya, berarti tambah banyak pahalanya, tambah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah orang yang terbaik. Sebaliknya berarti orang-orang yang buruk di sisi Allah, yang terburuk di sisi Allah adalah orang-orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya, sehingga tidak ada hari yang dia lalui tambah tahun, maka semakin tambah berat urusan dia nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita itu secara umum ingin umur panjang. Manusia ingin umur panjang, bahkan iblis pun ingin umur panjang. Iblis dikasih umur panjang sampai nanti kiamat. Akan tetapi iblis meskipun umurnya panjang sampai kiamat, tetapi hari-hari dilalui iblis semakin banyak kesalahan yang ia kerjakan. Maka iblis ini adalah pimpinan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, pimpinan yang terburuk.
maka manusia ini apabila mengikuti gaya hidup iblis maka akan mengikuti iblis ke neraka. Apa termasuk kehidupan iblis itu? Kehidupan iblis adalah kehidupan yang dalam waktu yang begitu sangat panjang, tetapi hari demi hari, hari tambah hari tidak tambah kecuali keburukan. Maka penting bagi kita selalu muhasabah, sebagaimana perkataan sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu qabla an tuhasabu. Kalian itu bermuhasabahlah sebelum nanti di akhirat kalian dihisab. Bermuhasabah, hari ini dengan hari kemarin saya bertambah amal kebaikannya atau tidak, atau jangan-jangan hari ini yang bertambah adalah amal keburukannya, sehingga orang itu ketika tambah kebaikannya, tambah amal baiknya, maka dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika dia bersyukur kepada Allah, maka tambah pahalanya. Bahkan pahalanya alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amal. Begitu pula hamba yang baik ketika dia muhasabah, andaikan ternyata yang bertambah hari ini adalah keburukan, maka dia akan segera menyusuli keburukan tersebut, menutup amal hari ini dengan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum tidurnya dia baca istighfar, astaghfirullahaladzim, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keburukan-keburukan hari ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika keburukan dihapus, yang tersisa adalah kebaikan, meskipun kebaikan tersebut tidak sebanyak yang kemarin, tetapi kesalahannya sudah dihapus. Inilah yang dipikirkan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin menghamba kepada Allah. Memang kita ini manusia biasa yang terkadang lupa sehingga berbuat kelalaian, yang mana dari kelalaian itu timbul kesalahan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap cinta kepada orang-orang yang telah berbuat salah ketika mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita ini muhasabah ya, dihitung. Amalan kok dihitung Ustadz ya, kita menghitung untuk muhasabah, untuk mengamalkan hadis-hadis Rasulullah, termasuk hadis ini, untuk mengamalkan bagaimana hari ini kebaikannya itu lebih banyak daripada hari kemarin. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengajarkan ibadah-ibadah yang dihitungi. Ada zikir yang dihitungi,
seperti zikir habis sholat, baca subhanallah 33 kali dihitungi, alhamdulillah 33 kali dihitungi, Allahu Akbar 33 kali dihitungi. Kenapa dihitungi? Ketika hitungan-hitungan ini kita jaga, kok besok bisa istiqomah, berarti kita meskipun secara hitungan sama, tetapi tambah kebaikannya, yaitu tambah kebaikan yang namanya amalan istiqomah. Tapi kalau kita nggak hitungi, yang penting maca Quran, diwaca Qur'ane, besok juga baca Quran, tetapi karena tidak diperhatikan batasnya mana sampai mana, sehingga dirinya nggak bisa muhasabah. Sebetulnya baca Quran saya hari ini dengan kemarin tuh banyak mana? Banyak kemarin atau banyak hari ini? Maka para sahabat itu punya istilah mangzil, jatah-jatah bacaan Al-Quran yang diistiqomahkan tiap hari. Secara umum para sahabat setiap 7 hari khatam, sehingga metode sebagian menggunakan metode fahmi bisyauqin. Jadi hari pertama itu nanti mulai surat Al-Fatihah, hari kedua mulai surat Al-Maidah sesuai urutan mushaf, hari ketiga dimulai dengan surat Yunus, hari keempat dimulai dari surat Bani Israel, hari kelima dimulai dari surat Asy-Syu'ara, kok surat Asy-Syu'ara, Asyura. Hari keenam dimulai dari surat Fahmi bisyauqin Was-Saffat. Hari ketujuh dimulai dari surat Qaf sampai khatam. Seperti itu. Fahmi bisyauqin. Hari yang ke-5 saya lupa. Seingat saya surat Asy-Syu'ara. Kalau enggak Asy-Syu'ara, Asyura. Seperti itu. Jadi para sahabat itu punya kadar-kadar yang dibaca. Ada yang istiqomah tiap malam baca sekian sehingga tiap 3 hari khatam. Bahkan kalau kita membaca kitab At-Tibyan, itu ada ulama yang mengistiqomahkan, misal kalau bulan Ramadan siang 1 khataman, malam 1 khataman, tarawih juga bikin khataman. Seperti itu. Karena apa? Karena itu tadi, kalau orang itu umurnya dikasih tambahan oleh Allah, hari ini masih hidup, nanti masih ditambah lagi besok masih hidup, kok ditambah lagi besok lusa masih hidup lagi, kok amalan baiknya tidak bertambah. Ini akan jadi hamba yang buruk, manusia yang buruk.
Tetapi kalau ditambah umurnya, tambah amal kebaikannya, maka ini akan menjadi orang-orang yang terbaik. An Anasin radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badr faqala ya Rasulullah ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin la inillahu ashhadani qitalal musyrikina la yarayannallahu ma asna'u. Falamma kana yaumu Uhudin inkashafal muslimun faqala Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula'i ya'ni ashabah wa abra'u ilaika mimma sana'a haula ya'ni al-musyrikin. Summa taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz faqala ya Sa'd bin Mu'adz al-jannatu wa rabbil ka'bah inni ajidu rihaha min duni Uhud. Qala Sa'd famastata'tu ya Rasulullah ma sana'. Qala Anas fawajadna bihi bid'an wa samanina darbah bisayfi aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad qutila wa masala bihil musyrikun fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananih. Qala Anas kunna nara aw nadunnu anna hadhil ayata nazalat fihi wa fi ashbahihi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi ila akhiriha. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, pamanku Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu tidak ikut dalam perang Badar. Ia berkata, ya Rasulullah, saya tidak ikut dalam perang pertama di mana engkau memerangi kaum musyrikin. Jika Allah menakdirkan aku ikut memerangi kaum musyrikin, niscaya Allah akan melihat apa yang akan saya lakukan. Ketika berlangsung perang Uhud, perang Badar terjadi tahun 2 Hijriah. Perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah, jarak selang kurang lebih 1 tahun. Jadi Sayyidina Anas bin Nadhr ini saat terjadi perang Badar beliau belum bisa mengikuti. Beliau baru bisa mengikuti ketika berlangsung perang Uhud. Maka beliau sungguh-sungguh mau membuktikan bahwa dirinya itu memang hamba Allah yang semata-mata mencari ridha Allah, apapun dikorbankan untuk Allah. Ketika agama Allah diganggu oleh orang yang mengganggu, maka Sayyidina Anas bin Nadhr ini siap membela. Kaum muslimin bercerai-berai, maka beliau berkata, ya Allah, aku mohon maaf kepadamu atas apa yang dilakukan orang-orang ini, yakni para sahabat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memintakan ampun, memintakan maaf kepada Allah tentang apa yang dikerjakan oleh para sahabat beliau. Dan aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan mereka ini, yakni kaum musyrikin. Ya Allah,
ini orang-orang musyrik berbuat kedzaliman ini dan itu mereka ya Allah, itu mereka. Saya tidak punya hubungan dengan mereka. Kemudian pamanku maju ya, dan disambut oleh Sa'ad bin Mu'ad. Pamanku berkata, wahai Sa'ad bin Mu'ad, demi Tuhan Ka'bah, sungguh aku mencium bau surga dari arah Uhud. Sa'ad berkata, ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukan apa yang dilakukannya. Sa'ad berkata, saya belum mampu seperti Anas bin Nadhr ya Allah, ya Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik berkata, maka kami temukan pada diri Sayyidina Anas bin Nadhr lebih dari 80 luka. Jadi tubuh Sayyidina Anas bin Nadhr beliau korbankan untuk agama ini sampai didapati ada kurang lebih 80 lebih luka. Ada yang bekas bacokan pedang, ada yang bekas tikaman tombak, ada yang bekas tembakan anak panah. Kami dapati dia telah dibunuh dan dicabik-cabik oleh kaum musyrikin. Tidak ada yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya dengan melihat jari-jarinya. Sayyidina Anas bin Malik berkata, kami ditunjukkan atau kami menduga bahwa ayat ini turun mengenai pamanku dan orang-orang mukmin yang semacamnya. Minal mu'minina rijalun shadaku ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Termasuk Sayyidina Anas bin Nadhr ini ya, ini merasa ketinggalan di perang Badar. Padahal Sayyidina Anas bin Nadhr ini sudah ya, berjanji hidup mati untuk mencari ridho Allah. Maka Sayyidina Anas bin Nadhr membuktikan janjinya. Maka di antara mereka ada yang gugur seperti Sayyidina Anas bin Nadhr, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu masih diberi kesempatan hidup, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Sekali hidup untuk mencari ridha Allah, maka tidak akan berpaling dari tujuan ini. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Inilah kesungguhan para sahabat ya. Sekali bismillah hidup untuk mencari ridha Allah, mati mencari ridha Allah, tidak tolah-toleh lagi. Maka para sahabat itu gitu, setiap tempat, setiap keadaan selalu memikirkan tentang hal ini. Ketika mereka berangkat fisabilillah, bismillah gitu, memang untuk mencari ridho Allah, mati pun mencari ridho Allah. Ketika masih diberi kesempatan hidup, bahkan pulang kembali, bahkan ke sawah lagi, bahkan berdagang lagi. Mereka ketika berdagang bismillah, berdagang mencari ridho Allah, berdagang mau melaksanakan aturan-aturan Allah dalam perdagangan. Bismillah dikasih hidup, akhirnya yang ke sawah lagi, ke sawah karena hidup untuk mencari ridho Allah, ke sawah niatnya bagaimana
ingin melaksanakan aturan-aturan Allah ketika di sawah. Ketika nanti pulang dari sawah, pulang dari berdagang, ada sambutan lagi untuk berjuang. Bismillah mereka berjuang. Ketika berjuang bisa balik kembali, bismillah, terus kayak gitu. Jadi mereka betul sungguh-sungguh tidak akan merubah janjinya, tidak akan merubah ikrarnya. Kita ini sudah berikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hidup ini hanya untuk menghamba kepada Allah. Hidup ini hanya untuk nderek Kanjeng Nabi. Kayak kita ini sudah mengucapkan ikrar yang sudah berkeluarga, ikrar akad nikah, ya toh. Ikrar dalam akad nikah. Maksud dari qabiltu nikah, saya terima nikah dia, itu berarti siap, ya toh, menafkahi, siap membiayai makannya, pakaiannya, ya toh, menyediakan tempat tinggalnya. Kemudian tidak kalah penting, ya toh, memikirkan agamanya. Itu konsekuensi dari dia mengucapkan qabiltu nikah. Maka para sahabat ini paham betul dengan bersyahadat apa konsekuensinya. Maka konsekuensinya hidup mati untuk menghamba kepada Allah, hidup mati mencari ridho Allah, hidup mati nderek Kanjeng Nabi. Maka terkadang sebagian sahabat ini baru masuk Islam, mereka belum melaksanakan sholat, tetapi ketika amal yang pertama yang dihadapi dia setelah masuk Islam adalah berangkat untuk berjihad, maka siap berjihad, sehingga dirinya syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sempat macam puasa, macam haji, belum. Tetapi karena hidup untuk menghamba kepada Allah, nderek Kanjeng Nabi, ya apa yang bisa dikerjakan saat itu dalam usaha mencari ridho Allah, menghamba kepada Allah, nderek Kanjeng Nabi, itu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada sebagian manusia merasa amal buruknya kok lebih banyak daripada amal baiknya. Tadi sedikit sudah kita bahas, ketika kita itu sering bermuhasabah, gitu.
amalan hari ini yang banyak yang baik atau yang buruk. Tadi ketika amalan hari ini misalnya yang banyak adalah yang buruk, maka apa yang dikerjakan? Akhiri amal hari ini dengan bertaubat. Maka taubat ini satu amalan yang dahsyat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala layak untuk murka kepada hamba yang bermaksiat. Tetapi ketika maksiat, setelah maksiat hamba ini bertaubat, berbalik, taat kepada Allah, hamba ini akan disambut oleh Allah, bahkan Allah akan mencintainya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dari orang-orang yang layak mendapatkan murka Allah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka yang namanya taubat itu kalau sudah diterima oleh Allah, itu Allah itu kalau sudah ingin menghapus dosa hambanya, itu menghapusnya seberapa itu enggak tanggung-tanggung, gitu. Allah bisa, gitu, orang sepanjang hidup, misal, gitu, hidup dalam kekufuran, menjelang mati bersyahadat masuk Islam, kesalahan yang sekian tahun, sekian puluh tahun itu bisa bersih dengan waktu yang sebentar. Contohnya yang diceritakan dalam Al-Quran siapa? Tukang sihirnya Fir'aun. Sepanjang hidupnya ngikut Fir'aun. Tetapi ketika bertemu dengan Nabi Musa, melihat keagungan Allah dalam mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, langsung berbalik. Amantu bi Rabbi Haruna wa Musa. Saya beriman dengan Tuhannya Harun, Tuhannya Musa. Dalam waktu sekejap bertaubat, beriman, mengikuti utusan Allah Nabi Harun, Nabi Musa. Meskipun setelah itu langsung ditangkap sama Fir'aun, bahkan diancam oleh Fir'aun, bahkan disiksa oleh Fir'aun. Apa kata tukang sihir itu? Faqdima angtaqot, terserah kamu Fir'aun, mau apa terserah, gitu. Saya sudah mantap dengan keputusan ini. Maka siapakah tukang sihir itu? Akhirnya dari tukang sihir berubah menjadi kekasih-kekasih Allah. Maka kalau kita ini punya amalan introspeksi, ini termasuk amalan yang kita masih punya harapan besar, tetapi ini ada usaha setan, usaha iblis bagaimana lupa dengan yang namanya taubat. Orang sepanjang hari berbuat kemaksiatan, tetapi kalau diakhiri dengan taubat yang sungguh-sungguh, berarti akhir dari hari dia adalah perkara yang bisa menyebabkan dirinya dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah ya penting kita itu muhasabah itu tadi. Dan muhasabah ini ya kalau secara hitungan matematika gitu, itu hitungan matematika itu yang menciptakan Allah, dan Allah nggak butuh kepada hitungan matematika untuk memberikan pahala, untuk mengampuni dosa-dosa. Bisa saja amalannya satu,
yang diampuni dosanya itu begitu banyak, terserah Allah. Bisa saja amalannya satu diberi pahala yang jumlahnya itu jutaan, bahkan nggak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Terserah Allah. Saged dipaham nggih? Nggih. Jawabannya seperti hadis yang baru kita baca. Minal mu'minina rijalun shadaku ma'ahadullaha alaih. Kita itu kalau sekedar ngomong itu ya semua yang punya mulut bisa ngomong. Semua yang bisa yang punya mulut itu ada kemungkinan untuk ngomong. Tetapi omongan itu sebetulnya cuma basa-basi atau memang omongan yang sungguh-sungguh. Nah, itu nanti ada bukti. Maka seperti ini tadi cerita Sayyidina Anas bin Nadhr, ya. Beliau khawatir, gitu. Wong saya itu sudah ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kanjeng Nabi berjuang di Badar. Saat itu kok saya nggak ikut, nanti jangan-jangan saya ini ya toh gak tenanan nek nderek Kanjeng Nabi. Gak ngono kuwi aku. Nah, makanya ya toh Sayyidina Anas bin Nadhr membuktikan memang saat perang Badar saya belum ada kesempatan. Nah, di perang Uhud saya ada kesempatan. Saya buktikan saya itu memang derek Kanjeng Nabi total. Bahkan saking tenanane niku, Pak, gitu. Nek perang tenanan, maka sampai diceritakan tidak kurang 80 luka lebih di tubuhnya, sehingga sulit dikenali, gitu. Mau bacokan pedang, tusukan tombak, ya toh, kena anak panah itu. Betul-betul Sayyidina Anas bin Nadhr itu, loh, saya itu memang sudah tenanan kok saya itu ngomong derek Kanjeng Nabi, urip mati pados ridhone Gusti Allah niku wis tenanan kula. Lah nyapa dhek ingi gak ning perang Badar niku ceritane benten. Karena saat itu belum ada kesempatan. Lah ini ketika ada kesempatan ya saya tenani. Lah orang itu seperti itu pula, gitu. Semua orang, gitu, ketika akad nikah ya saya terima nikahnya. Semua ngomong kayak gitu. Padahal konsekuensi dari ngomong saya terima nikahnya itu nggih siap ngeragati, Pak, gitu. Siap ngeragati. Nek bojone sampai keluwen niku jenengan tanggung jawab. Gitu. Istilahnya ngoten. Lah tiang jaler setelah berjalannya waktu niku mengke badhe konangan asline. Janjane iki saya terima nikahnya wi tenanan utawa ogak niku mengke wonten niku, ya. Tenan pora, gitu. Ada yang nanti ternyata enggak tenanan, gitu. Bojone sampai keluwen ya urusane kono kuwi anake wong ya ngono. Lali, gitu. Lupa dengan ucapan saya terima nikahnya. Makanya dalam Al-Qur'an itu istilah akad nikah itu diistilahnya wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha.
wanita itu telah mengambil dari kalian para laki-laki dengan akad nikah itu misakon golido, ikatan yang begitu berat, konsekuensinya itu berat gitu. Kalau sampai perempuan itu kelaparan gitu, kalau sampai gitu nggak punya pakaian gitu, kalau sampai terlunta-lunta nggak ada tempat untuk tinggal, niku secara lahiriah. Belum nanti urusan agama, ku angfusakum wa ahlikum naro, kita itu diperintahkan untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari neraka. Nah kalau seperti itu, nah nanti sing tenanan, nah, niku sing cocok ya toh. Qabil tu nikahaha itu berarti bongkoan dunya akhirat dipikir nih, dunya akhirat bojone dipikir nih. Niku konsekuensi qabil tu nikahaha, saya terima nikahnya. Makanya ketika orang berangkat ke sawah, kalau benar-benar ingin mencari ridho Allah gitu, ingin mencari ridho Allah, maka termasuk ya toh aturan Allah ya toh, aturan Allah ketika kamu beraktivitas kerja kemudian dengar ya toh panggilan muadzin, maka hendaknya segera menyambut panggilan muadzin untuk sholat menghadap kepada Allah. Dan itu dibuktikan oleh para sahabat. Sampai dipuji dalam Al-Quran, rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis. Nah, mau ke sawah, mau dagang ke toko, itu para sahabat itu membuktikannya kayak gitu. Para sahabat itu manusia normal, yang petani ya juga bertani, yang pedagang juga berdagang. Tetapi ya toh, ketika ada aturan Allah bagaimana mementingkan sholat ya, maka ketika itu ya betul-betul sholat itu dipentingkan. Seperti itu. Nah terus bagaimana kalau orang-orang kalau ada panggilan adzan itu masih terus aja kayak gitu, yes, didungakni nggih to. Kados niki wau lho, Kanjeng Nabi ketika terjadi di perang Uhud niku kaum muslimin mendapatkan musibah gitu. Niku Gusti jenengan sepuro tiang-tiang niku, tiang-tiang niku maksudnya para sahabat. Niku sikap sing sae gitu. Karena kalau orang ini ya namanya manusia yang seperti yang kita bahas tadi, ketika dia lalai, kok setelah itu berubah, dia taubat, dari orang-orang yang layak dapat murka Allah akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tetapi untuk introspeksi diri kita sendiri nggih, mboten kangge nilai tiyang lintu. Dadi nek awake dhewe atau ten sawah no, krungu adzan, alah engko ae lah. Nah niki no, aku ki janjan iki tenanan apa ora? Urip mati iki nderek taat ya. Tenanan apa ora? Ini untuk muhasabah diri kita masing-masing. Saged ditampi nggih. Mugi-mugi Allah tampi ndadosaken asbab hidayah kebukaipun sedaya kesaenan lan barokah terupun sedaya kaawonan lan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sedherek kita, kerabat kita, tangga kita, rencang-rencang kita, umat seluruh alam. Kita tutup lan doa kifaratul majlis. Subhanallah hamdi, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.